Oke. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamishu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul ladzi wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah dan nanti insyaallah Isya yang sama-sama dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan saatnya nanti kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Kita lanjutkan hadirin sekalian taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab keutamaan lapar dan hidup sederhana. Sekarang masuk dalam hadis yang ke-11. Sebuah riwayat an Ubaidillah ibnu Mihsan al-Ansariyil Khatmiyyi radhiyallahu anhu qala, kata Ubaidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kata Nabi, hadirin, man asbaha, barang siapa yang di pagi hari, maksudnya di hari itu, minkum dari kamu sekalian, aminan yang merasa aman, aman dari ancaman-ancaman, aman dari pokoknya tenang, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang memusuhi, sekali lagi tidak ada yang mengancam. Fi sirbihi, di dalam diri dan keluarganya, pokoknya dia dan keluarganya di hari itu aman, mu'afan, terus sehat, aman sehat. Fi jasadihi, di jasadnya, indahu kutu yaumihi, dan dia punya persediaan makan sehari itu. Hari tak niku wis cukup nih. Faka'an nama khizat laud dunya bihadafirihi, seakan-akan dunia adalah miliknya. Coba aman sehat, ranak sing ngancam, terus duwe nan tambah duwe akeh. Wah, niki disebut indahu kutu yaumihi, dia punya bahan makan atau makanan pokok untuk hari itu. Sesuk durung disebut. Ini sudah dikatakan orang yang orang yang bahagia, seakan-akan dunia miliknya sendiri. Coba hadirin, pokoknya tadi itu yang paling pokok. Sesuk durung tentu
durung tentu ketemu besok belum tentu masih hidup nggih. Allah alam, tetapi Allah menjamin nggih setiap manusia, bukan manusia tok, setiap yang melata di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, Allah yang nanggung rizkinya. Kita belum akan mati kalau jatah kita masih ada nggih. Kalau kita mati berarti jatah kita memang sudah waktunya habis. Nah hadirin, untuk itu kita yang diberi lebih oleh Allah nggih, lebih nggih, bukan hanya punya kekuatan untuk makan hari itu, tetapi mungkin untuk berapa bulan berikutnya masih siap, masih punya tabungan, masih punya pensiunan dan lain sebagainya. Wah, luar biasa nggih. Karena itu hadirin, maka Allah tidak minta apa-apa, cuma sing akeh syukure ngeten tok ya. Awake dhewe ini kan biasane lebih cenderung ngeluh nggih, ngersula timbangane bersyukur. Padahal sembarang ana nggih. Mergo napa? Biasane hadirin nggih, sepindah malih wong niku sing nggarai, napa to kok nggarai niku? Dan orang yang menyebabkan gampang ngeluh, bersyukurnya kurang itu kalau untuk urusan materi, urusan bondo, nggih, harta, jabatan, pangkat, kedudukan, pokoknya duniawi, dia melihat orang yang di atasnya mesti meri, nggih, mesti ngeluh, merasa kurang sehingga jarang terima kasih. Padahal Rasul mengajarkan kalau urusan materi, urusan harta, urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, kita berarti merasa lebih. Dengan perasaan lebih itulah hadirin, maka timbul rasa terima kasih, matur suwun ya Allah, nggih, syukurnya timbul. Tapi lain delok yang di atasnya terus merasa kurang terus, ya angel mensyukur. Nggih, niki gawan bayi munan. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai menggunakan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ini, supaya kita tidak lebih banyak mengeluhnya daripada syukurnya. Ini yang ke-11. Baik, kita lanjutkan. Yang tadi 21 sih, yang ini 22. Wan Abdillah ibnu Amr ibnul As. Padha niki. Padha cuma beda sedikit redaksinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda, niki bersama kayak tadi kata beliau yang ini, qad aflaha man aslama. Tadi seakan-akan dunia miliknya. Sekarang beruntung, berbahagia orang yang beragama Islam. Nggih, memeluk Islam. Wa kana rizqu kafafan, dan rizkinya sekedar mencukupi kebutuhannya. Tidak mewah, tidak megah, tidak berlebih-lebihan, tetapi cukup nggih. Kafaf itu cukup niku lebih banyak daripada kaya sebetulnya nggih. Cuma kadang-kadang orang ndak nggih. Kurang nek cukup niku. Sing sugih kuduan. Kemudian di samping dia beragama, rezekinya cukup, wa qana'ahu, dia merasa puas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qana'ahullahu bima atahu. Dia merasa legowo, merasa seneng, merasa puas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sik sitok malih nggih 23. Niki nggih padha mean. Wa an Abi Muhammad Fadolata bin Ubaidil Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Muhammad nih sami'a, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, yang bersabda, ameh padha nggih, tuba nggih, beruntunglah dia nggih, bahagia, liman hudiya ilal Islam. Makanya hadirin, banyak-banyaklah bersyukur atas anugerah agama niki. Nggih, kita sulit untuk bisa mendapatkan tuntunan ini dengan baik manakala kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Hidayah plus taufik. Karena itu kata Nabi, tuba
beruntunglah. Wa kana aishuhu kafafan, sekali lagi rezekinya adalah cukup, wa qana'a, dan dia merasa puas atau legowo atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entek lanjutannya sekarang. Sebelum dilanjutkan, lanjut nggih. Niki cerita hadirin. Nggih, monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bilang Mustafa menjamin rezekinya. Ya, ya. Itu yang kerja atau yang tidak kerja? Apa dua-duanya? Saya begini. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kerja itu bagian daripada ikhtiar. Sebetulnya bukan hanya kerja, kita juga diperintahkan untuk berdoa. Kerja ini bagian daripada upayanya, tetapi sekalipun dia kerja, kalau tidak ada jaminan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal ngemplok lho, Pak. Non gitu. Non tinggal ngemplok niku iso melesat. Kenapa? Karena memang Allah tidak memberikan rezeki kepadanya. Tetapi kalau memang rezekinya dan memang sudah jaminan Allah, setiap nanti ketemu hadisnya, ayatnya, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini dijamin oleh Allah rezekinya. Lah, rezeki itu akan banyak, akan mencukupi, akan merasa puas manakala dibarengi dengan ikhtiar dan tawakal. Manuk niku duwe simpenan nopo? Isuk dia berangkat perutnya kosong, padahal dia punya tanggungan untuk menghidupi anaknya di sarangnya itu. Tapi dengan ketawakalnya yang tinggi dan ikhtiarnya sesuai dengan kemampuannya, Allah yang memberikan cukup. Nggih, panjenengan nek pirsa napa niku cicak nek ten desane kathah tokek malan nggih. Cicak niku nggone ten tembok to nggih. Makanannya golongan nyamuk dan lain-lain nggih. Cicaknya gak iso mabur, sing dipangan mabur. Niku kan seakan-akan Allah iki salah lek desain iki rek. Mosok panganane iso mabur, cicake sing mangan gak iso mabur. Piye oleh mangan, oleh nyekel? Ini menunjukkan kalau rezeki itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Lah manusia juga begitu. Ikhtiar pun belum tentu dapat kalau tidak dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa mendapatkan jaminan-jaminan Allah, baik keamanan maupun keberhasilan itu, jangan lupa mengabdi kepada Allah Ta'ala, terutama sholat 5 waktu, yang paling utama lagi ikut berjamaah sholat subuh. Dulu kan sudah kita bahas itu, barang siapa yang subuh berjamaah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Nggih, senten malih. Pun lanjut. Endi mau? Baik. Pagi. Nah, apa lagi? An Abi Karimatal Mikdad ibni Ma'di Kariba qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Si Abi Karimah Al Mikdam niki satu saat mendengar Rasul bersabda, mala'a adamiyun wi'a syarron. Tidak mengisi adamiyun anak adam wi'a bejana itu lebih buruk daripada min batnihi. Jadi hadirin, memenuhi perut makan wareg nggih itu lebih berbahaya dibanding dengan ngisi tempat yang yang kemampuannya terbatas. Perut ini kalau diisi lebih daripada kemampuan, ini akan menjadikan berbagai macam
efek negatif, termasuk diantaranya penyakit nggih. Kemudian membuat lemah tubuhnya, malas untuk beribadah dan lain sebagainya. Karena itu kata Nabi seharusnya orang mengisi perut atau makan itu adalah bihasbi sulbahu, sekedar untuk bisa menegakkan punggungnya. Nggih. Artinya dia jadi kuat, jadi bisa, jadi punya kemampuan. Tetapi kalau ndak puas, nggih, sekedar untuk bisa menegakkan punggungnya, bisa berdiri, bisa ibadah, dia masih kurang, maka fa in kana la mahalata fasulusul tongami. Hendaknya dia membagi lambungnya ini untuk 3 macam, nggih. Lambungnya diisi 3 macam. Apa? Fasulsul tongamihi. Sepertiga dari lambungnya itu diisi untuk makanannya. Cuk webek makanan kabeh nggih. Nggih. Kemudian wasulusuhu sepertiga lagi untuk minuman, tempat minumnya. Jadi mangannya sepertiga, minumnya sepertiga, wasulusul nafsi separuh untuk rongga nafasnya. Sehingga hadirin orang lek wareken niku ambekan angel, kenapa? Karena rongganya kaentuk nggon nggih. Ini tidak direstui oleh Rasul. Kenapa? Karena orang yang kepenuhan lambungnya menjadi berat, malas, ibadah juga susah. Kenapa tadi itu? Oleh karena itu, kalau bisa hendaknya sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggungnya saja. Tetapi kalau merasa tetap tidak puas, hendaknya dia bagi lambungnya menjadi 3 tempat, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini hadis yang ke-26. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ke-27. An Abi Umamah Iyas ibnu Sa'labah al-Ansari al-Kharisi radhiyallahu anhu qala Dzakara ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para sahabatnya Nabi itu saling menuturkan ad-dunya, menuturkan masalah dunia, saling ngomong kono ngomong kini tentang urusan duniawi. Faqala Rasulullah SAW, rupanya Rasul mendengar apa yang dibicarakan oleh para sahabat tentang duniawi itu. Maka apa? Sahut beliau, alla tasma'una, sampai 2 kali beliau ulangi. Tidakkah engkau pernah mendengar, kata Nabi? Apa itu? Innal badadata, sesungguhnya penampilan sederhana, tidak terlalu mewah, baik makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, itu adalah minal iman. Diulangi oleh beliau, innal badadata minal iman, bahwa penampilan yang sederhana, yang tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan, itu bagian daripada iman. Oleh karena itu hadirin, kalau dibalik, orang yang tidak menampilkan kesederhanaan, malah sebaliknya menunjukkan kalau dia sekalipun mungkin menyatakan iman, percaya kepada Allah, tapi sebetulnya imannya masih belum sempurna. Oleh karena itu sing apik ya sederhana saja, jangan terlalu bermewah-mewahan. Ini tadi yang saya katakan cerita. Tok dawa nggih, mudah-mudahan cukup waktunya. An Abi Abdillah Jabir ibnu An Nabi Abdillah Jabir bin Abdillah menurut entok. Pake jenenge Abdullah, anake Abi Abdillah nggih, Jabir. Qala, dia berkata, Abu Abdillah berkata, kata Abu Abdullah, ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami, kata Abu Abdillah, diutus oleh Rasulullah, diutus niku disuruh nggih, dikongkon oleh Rasulullah SAW, wa amara alaina Aba Ubaidah, dan supaya Aba Ubaidah ini menjadi pimpinannya. Jadi ini banyak hadirin, ada ratusan orang diutus oleh Nabi. Sementara waktu itu saatnya peceklik, nggih, larang pangan, larang sandang. Kata Abu Abdillah,
kami diutus dan supaya Aba Ubaidah ini menjadi pimpinannya. Untuk apa? Diutus untuk natalaqqa iron li Quraisyin, untuk menghadang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Kenapa dihadang? Ya tentu saja hadirin ada unsur dakwahnya, mengajak kafilah orang-orang Quraisy ini supaya bisa masuk memeluk kepada agama Islam. Nah hadirin, di dalam misi ini utusan Rasul yang dipimpin oleh Aba Ubaidah ini, Rasul hanya membekali jiroban, satu kantong min tamrin. Coba hadirin, pasukan atusan wong nggih, cuma satu kantong, bukan besar kantongnya ya. Mungkin nek kene ya sak kresek plastik ngoten nggih. Dari kurma, tamar itu kurma. Lam yajid lana ghairahu, karena waktu itu Rasul tidak menemukan bekal lain yang bisa dibekalkan kepada Aba Ubaidah dan pasukannya. Fakana Abu Ubaidah yuktina tamrotan. Nah karena itulah hadirin, wong pasukannya banyak, kurmanya hanya satu kantong, maka kurma itu dibagi satu-satu hadirin. Coba wong situ hanya diberi satu kurma. Kemudian fakila, ketika ini diceritakan, dia ditanya, Abu Abdillah ini ditanya, terus bagaimana kaifa kuntum tasnauna biha, bagaimana kamu bisa menggunakan satu butir kurma itu? Qala, Abu Abdillah menjawab, Abu Ubaidah menjawab, namusuha, kami gini arani nggih, dihisap nggih, dihisap segi kama yang musuh sobiyu, seperti bayi atau anak kecil yang ngisap itu loh nggih. Jadi kurma itu hadirin gak dimakan, mergo apa muk sitok lek dipangan tek sakit nemene nggih. Tapi hadirin ini nanti ada hal yang menggembirakan. Ini ujian Allah. Summa nasrabu alaihi minal ma, kemudian tak minumi. Jadi mari menghisap kurma yang cuma satu terus diminumi. Nah hadirin, bagi yang merasa tidak puas, masih kurang, maka fatakfina yaumana ilal lail wa kunna nadribu bi isina. Yang merasa kurang, tidak puas, tidak bisa kenyang dengan menghisap kurma satu itu, mencari dedaunan hadirin. Daun itu kemudian ditumbuk nggih, pakai wadah, ditumbuk dengan tongkat-tongkat mereka. Masya Allah, luar biasa nggih. Summa nabuluhu, kemudian kami membasahi dedaunan yang sudah ditumbuk itu. Setelah halus dibasahi bil ma'id, dengan air, fanakulu, kemudian kami memakannya. Hadirin, setelah merasa punya tenaga nggih, pasukan ini wantolakna, kami melanjutkan perjalanan nggih, ala sahil bahri, ketepatan sampai di pantai, di pinggirnya lautan nggih. Setelah beberapa jarak dalam perjalanannya itu, farufi alana ala sahil bahri kahayatil kasibi, kami melihat di kejauhan, kata Ubaidillah ini tadi, kami melihat di kejauhan di pinggir pantai itu adalah semacam gundukan bukit. Jadi lek kok kadoan niku ketoke cilik hadirin, tapi karena kelihatan gundukan maka didekati. Setelah didekati kelihatan ad-dakhmi, ternyata gundukan itu besar. Fa'atainahu, kami semakin penasaran untuk mendekati gundukan itu. Fa'iyadhabadun, ternyata gundukan itu bukan bukit, tetapi ternyata binatang hadirin. Tud'al anbaro, yang saat itu disebut ambar. Ambar itu ikan raksasa yang saat ini orang menyebutnya adalah ikan paus. Itu mungkin dulu ikan yang menelan Nabi Yunus itu, wallahu alam gitu. Jadi besar banget, ini ceritanya masih panjang. Faqala Abu Ubaidah kemudian berkata, pimpinannya itu berkata,
Maitatun rupanya itu ikan atau itu ambar sudah menjadi bangkai, mati munan nggih. Jadi tersesat nggih. Gak bisa menengah di pinggir. Kan biasa ikan besar kayak gitu nggih. Sumakala maka Abu Ubaidah ini berkata, "La rapopo." Karena kan laut itu suci airnya, halal binatangnya, termasuk ikan yang sekalipun raksasa ini. Bal nahnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini bukan sekedar main-main, tetapi kita menjalankan misi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisabilillah, dan kita menegakkan ajaran agama Allah. Wa qadib turirtum, dan kalian kan termasuk orang yang turir niku terpaksa. Fakulu, maka ambillah, makanlah. Hadirin, iwak sakmono gedene nggih. Fa aqamna, maka kami menikmati dan bisa bertahan dengan memakan ikan ini syahron, selama 1 bulan dalam menjalankan misi menghadang kafilah Quraisy tadi itu. Tinggal di situ selama 1 bulan. Wa nahnu salasumiatin lah niki. Ternyata kami semuanya berjumlah sebanyak 300 orang. Jadi pasukannya Ubaidillah ini tadi itu, Ubaidah tadi sebanyak 300 orang hadirin. Nah, sekarang kita lanjutkan cerita ikan itu. Kata samina, sehingga karena kita makan terus dan yang dimakan adalah ikan, maka kata samina, kami menjadi sangat gemuk-gemuk katanya makan ikan tadi. Walaqad ra'aituna, dan kami ingat sekali. Ini ketika cerita ini sudah berada di Madinah, sudah kembali dari melaksanakan perintah itu. Naghtarafu min waqbil ainihi, kami ingat betul saat kami membuka kepalanya dan mengambil bola matanya ikan yang raksasa tadi itu. Bil kilali ad-duhna, dengan satu wadah yang bola mata itu diambil untuk dijadikan minyak ikan nggih. Wa naqta'u minhu al-fidara kasaur, dan ikan yang besar itu kami potong-potong seukuran anak lembu. Anak lembu niku jenenge? Pedet nggih. Dipotong-potong sak gede-gede itu hadirin, sakek gedene ikan tadi itu. Au qadri saurun, atau ya sekitar seukuran anak lembu itu. Walaqad akhadha minna Abu Ubaidah salasata asrota. Hadirin, Abu Ubaidah ini mencoba merintahkan 13 orang untuk memasuki bekas bola matanya. Ternyata cukup hadirin, digiliwat nih loh, sakit gede nih nggih. Bahkan bukan hanya itu nggih, fa'ak adahum fi waqbi ainihi wa akhadha dilaan. Abu Ubaidah ini juga mengambil rusuknya ikan yang raksasa itu nggih. Kemudian fa'aqamaha, didirikan, dicepno ngadeg ngeten hadirin. Rusuk-rusuknya ini. Sumarokhala a'dama bangirim ma'ana famaro mintah tiha watazawatna. Setelah tulang-tulang rusuk itu ditancapkan ya. Jadi melengkung gitu. Ini ternyata hadirin rongganya, tancapan rusuknya ikan ini dilewati dengan ontanya yang paling besar, dan orangnya naik di atas gak sundul hadirin. Bisa dibayangkan coba, onta sakmono dhuwure niku. Terus wonge numpak nang ndukure. Ini sudah ditancapkan saking gedene ikan yang menjadi bangkai tadi. Cuma ya tentu saja itu belum busuk nggih. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu diantara cerita yang disampaikan. Kemudian yang terakhir dari cerita ini, watazawatna,
setelah kami selesai melakukan tugas selama 1 bulan itu, kami masih pulang membawa bekal berkat yang aran itu ya, oleh-oleh dari dagingnya ikan besar tadi itu. Nah sekarang titik selesai, kita kembali kepada Madinah. Falamma qadimna al-Madinata ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, setelah pulang nggih, ini Abu Ubaidah kemudian laporan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas misi yang telah dilaksanakannya. Fadzakarna dzalika lahu, dan kami menceritakan apa yang kami alami oleh Abu Ubaidah, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk menceritakan menemukan bangkai ikan yang sangat besar kemudian dikonsumsi dan masih lebih sehingga dibawa pulang itu. Faqala, maka sabda beliau, huwa rizqun, itu adalah rizki, akhrajahullahu lakum, yang Allah berikan kepadamu. Coba berarti Rasul pun tidak menyalahkan apa yang diputuskan oleh Abu Ubaidah ini tadi. Bahkan hadirin, Rasul minta fahal ma'akum min lahmi syai'un, apakah daging yang kau bawa pulang itu masih ada sedikit saja lah. Coba Nabi tanya, fatut imuna, agar kami juga bisa merasakannya, kata Nabi. Fa arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa akalahu, kemudian kami ambilkan Rasul dari bagian daging itu dan beliau juga turut memakannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali yang pertama, hadis ini menceritakan bahwa kehidupan zaman dahulu, terutama zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah amat sangat mengutamakan kesederhanaan. Jadi hadirin, sebetulnya Rasul itu kan juga kalau mau berupaya seperti kemarin yang kita sampaikan itu bisa. Rasul itu punya banyak istri, dan setiap istri itu diberi satu rumah, sehingga kalau bayangkan istrinya Rasul 7 orang saja, apalagi ada yang mengatakan sampai 10, bahkan ada yang mengatakan sampai 12 orang. Ini sifat khususiahnya Nabi yang tidak boleh kita ikuti. Rasul punya sekian istri itu semuanya diberikan rumah, dan tentu saja hadirin segala kebutuhannya, kan menunjukkan kalau memang Rasul menghendaki bisa. Bahkan ketika beliau menikahi Siti Khadijah, ini mas kawin atau maharnya bukan 1-2 ekor onta hadirin, tapi wakilah sampai 40 ekor onta. Coba berapa harganya. Jadi sebetulnya Nabi kalau mau berupaya, Allah maha sayang kepada Nabi, pasti diberikan oleh Allah. Tapi Rasul memang mengajarkan kesederhanaan, sehingga sampai ini misi melakukan dakwah pun oleh beliau dibekali hanya sekantong kurma tadi itu. Nah hadirin, rupanya dengan ujian yang dijalani oleh para pasukan Nabi dan dan mengedepankan ketabahan dan kesabaran, rupanya Allah memberikan pertolongan, jalan keluar seperti yang dikatakan Nabi tadi, huwa rizqun akhrajahullah, itu adalah rezeki dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Yang kedua hadirin, ini menerangkan bahwa kembali secara fikhiyah, secara ilmu fikih, bahwa lautan itu suci airnya, sekalipun mungkin rasanya asin nanti dong rasanya. Rasanya asin, warnanya kayak gitu, bahkan mungkin baunya juga tidak bukan seperti air yang ada di pegunungan toh, tapi itu suci hadirin, boleh untuk bersuci. Bahkan wallahu alam, saya juga tidak jelas betul apa enggak, katanya air laut itu bisa menghilangkan beberapa penyakit, wallahu alam, termasuk katanya penyakit gatal, wallahu alam gitu. Dan yang selanjutnya
bahwa hewan atau binatangnya laut yang asli apapun bentuknya, berapapun ukurannya itu halal hukumnya. Sekalipun kayak ini tadi, itu kan raksasa sudah. Dagingnya rusuknya saja didirikan sebegitu tingginya. Apalagi kalau masih hidup kayak opo. Jadi luar biasa, sekalipun sudah mati karena laut itu adalah halal bangkainya, maka boleh dimakan sekalipun sudah seperti itu. Kecuali kalau panjenengan jijik, ini tidak boleh hadirin. Karena dengan rasa jijik itu akan menimbulkan berbagai macam negatif, termasuk penyakit. Nah mungkin karena ini masih segar, belum lama mati dia, sehingga diperlakukan semacam itu, tidak menemukan kendala. Hadirin, ini dipotong-potong seukuran anak sapi tadi itu, di keterangan yang lain masih dipotong-potong lagi, dijadikan sebagai apa yang di PP itu, dendeng. Ya, dibuat, ya dikeringkan sehingga bisa dibawa pulang segala ini. Nah karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, selama binatang laut itu betul-betul hidupnya murni di laut, bentuknya kayak apapun, kecuali kalau hidup di dua alam ini yang tidak boleh. Neng laut ya urip, di atas ya hidup. Ada binatang-binatang seperti itu, seperti yuyu misalnya. Yuyu tidak boleh karena di laut hidup, di darat juga hidup. Dan ada yang seperti ikan bentuknya, tapi dia juga bisa naik ke atas dan hidup di atas, ini juga tidak halal hukumnya. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin, putaran untuk tahun ini tinggal sekali lagi Jumat besok terakhir, Jumatnya lagi kita sudah tarawih. Oleh karena itu mari kita kejar khotim itu kan akhir khotim itu akhir, terus husnul itu baik. Cari nilai husnul khotimah, kita ikuti, mudah-mudahan mendapatkan nilai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.